Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Widi Permana dari kelas TI 01. Sini saya akan membuat aplikasi penjualan atau sistem penjualan dengan tema kopi. Saya mengambil tema kopi. Oke, langsung saja kita buat project baru dengan nama project kopi sampai muncul nanti desain ya, tampilan form. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita buat saja desainnya. Kita buat semenarik mungkin ya. Oke, di sini saya ubah ukurannya dulu, perbesar. Kemudian di sini saya menggunakan panel saja ya untuk gambarnya. Nanti ditaruh gambar. Sebenarnya bisa pakai picture box, cuman saya lebih sering memakai ini ya. Oke, untuk di bagian desainnya saya akan sedikit percepat ya teman-teman. Jadi santai saja sambil ngopi sambil menonton saja ya teman-teman. Nikmati prosesnya. Oke, mungkin seperti ini untuk tampilannya. Selanjutnya kita desain lagi apa saja yang dibutuhkan ya. Pertama yaitu label ya, untuk title atau header judul gitu ya. Sini saya kasih nama penjualan coffee shop saja. Kemudian kita ubah saja ya untuk fontnya, ukuran font. Kemudian tipe font stylenya kita jadikan bold agar lebih pekat gitu warnanya. Nah, kemudian kita butuh label lagi untuk keterangan gitu. Sini jenis minuman ya, kita kasih combo box untuk jenis minuman. Kemudian nama minuman kita kasih combo box lagi. Harga dan juga jumlah atau total item yang dibeli gitu. Kita kasih textbook, kemudian kita kasih lagi textbook di bawahnya untuk diskon atau potongan, kemudian juga total harga, potongan, kemudian total bayar ya. Jadi nanti ada potongan ketika harganya itu lebih tinggi dari berapa gitu, nanti ada logiknya ya guys. Dan kita butuh kemudian kita butuh button ya. Di sini kita kasih saja namanya hitung atau teksnya hitung. Ini untuk fungsinya itu untuk menghitung nanti harga sama isi jumlahnya. Di sini saya mengganti platnya plat stylenya menjadi plat atau datar ya, jadi biar lebih bagus gitu. Kemudian saya kasih preference-nya, kasih warna putih untuk border biar lebih terang. Kemudian untuk mouse-nya nanti ketika mouse mengarah ke button si hitung ini, maka dia akan berubah warna gitu. Kita kasih warna biar lebih keren. Kemudian kita butuh button satu lagi, kita copy saja yang tadi, kemudian kita ganti namanya menjadi batal. Ini untuk membatalkan atau bisa juga untuk close gitu. Kita setelkan lagi ya, seperti tadi, agak lebih keren gitu, lebih user interface-nya mantap gitu. Oke, sekarang kita coba ya untuk di buttonnya apakah berubah. Nah, ketika mouse diarahkan dia berubah warnanya gitu guys. Kemudian ketika diklik juga dia warnanya berubah. Jadi ada interaksinya gitu, interaksi warna.
Oke, mungkin ini warnanya agak kurang ya, akan saya sedikit ubah lagi, akan saya samakan karena terlalu mencolok warnanya. Oke, kita ubah warnanya karena tadi terlalu mencolok ya teman-teman. Oke, ini udah tampilnya udah beres ya. Ini saya rekam layar menggunakan Bandicam. Memang terbatas, dia cuman bisa 10 menit. Dia kalau udah 10 menit otomatis mati gitu. Jadi harus dinyalain lagi teman-teman. Nah, sekarang kita ke proses pengcodingannya ya. Oke, sebelum ngoding kita pastikan dulu namanya itu berbeda ya, kita ganti namanya dulu biar lebih mudah untuk pengcodingannya gitu, ngodingnya lebih mudah, lebih cepat juga lebih efisien. Kita ganti-ganti namanya. Untuk mengganti nama dari masing-masing elemen atau tools ya, toolbox itu ada di properti teman-teman. Nah, di sini di properti ada yang namanya name. Itu kita ubah aja namanya agar lebih efisien ya, lebih clean juga codingnya, lebih rapih. Kita ubah-ubah dulu sebelum ngoding. Oke, ini udah ya. Selanjutnya mungkin agar lebih rapi lagi kita kasih panel ya di elemen-elemennya, di toolbox dan labelnya. Kita cut aja semuanya, kita hilangkan dulu cut ya. Dan kita kasih panel agar lebih rapi ya, agar dia kalau ukurannya diubah gitu dia juga ikut menyesuaikan gitu. Kita kasih aja panel sini biar lebih rapi. Kemudian kita paste yang tadi sini, bisa diganti warna juga ya untuk back. Ini bisa ganti warna ya teman-teman, untuk warna panelnya sesuaikan aja sesuai warna backgroundnya ya biar selaras. Oke, di sini saya akan sedikit mencoba merubah di bagian font labelnya agar lebih terlihat lagi gitu, lebih terang dan lebih besar juga. Rapikan tipis-tipis. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke ngodingnya ya. Langsung aja double klik di form satunya. Sini kita kasih value dulu ya, kasih nilai dulu di CMB jenisnya. Kita kasih nilai dengan method adds ya, method adds. Kita kasih nilai misalkan coffee, jadi ada jenis kopi dan juga jenis non kopi ya, dua saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita double klik saja di bagian CMB nama. Salah guys.
tadi CMB jenisnya dulu, baru ke CMB nama. Kita kasih logika di sini ya teman-teman. Logika if else tentunya. Oke, kita ketikkan saja ya. Di sini langsung kita ngoding ya. Ngoding guys, ngoding. Nah, jika CMB jenis isinya copy, then di sini ya. Kita ketikkan then. Kita kasih clear dulu ya teman-teman di CMB namanya agar lebih clean ya. Kita jangan kasih dulu nilai ya, kasih add, kita clearkan dulu, takutnya masih ada nilai di CMB namanya. Nah, baru dari situ kita kasih value dari si CMB namanya ini dengan metode add tentunya teman-teman. Nah, kita isi saja di sini nilainya, misalkan untuk menu kopi yang pertama misalkan latte. Di sini bisa di copy saja ya untuk di menu yang pertamanya agar lebih cepat. Itu tinggal diganti nilainya saja karena codingnya sama. Yang kedua, saya mencoba ngasih nilai americano, kemudian espresso kopi ya guys ya. Masih tulisnya espresso double O, espresso. Oke, espresso. Kemudian yang terakhir ya, saya di sini 4 menu untuk di copy di jenis kopinya. Tentunya kapal api teman-teman, kapal api kesukaan saya itu, makanya saya kasih di sini. Oke, kapal api. Kemudian kita kasih LCF sini. Nah, jika CMB jenisnya bernilai non copy, kita kasih lagi di sini menunya teman-teman. Nanti apa saja menu di non copy ini, then tekan kita kasih then lagi, kasih lagi di sini ya, seperti yang di atas tadi. Oke, kita kopikan saja yang di atas ya biar cepat. Udah tinggal ganti-ganti saja menunya, apa isinya, dengan isi dari menu si non copy ini. Yang pertama saya kasih matcha, kemudian yang kedua jus salak guys, bisa jus ya, jangan guys ya, kita kasih jus alpukat saja. Kemudian kita kasih lagi air putih guys, biar sehat harus ada air putih. Kemudian yang terakhir kita kasih coba teh tawar ya, teh tawar. Oke, segitu saja mungkin ya untuk menu di non kopi. Oke, itu untuk codingan CMB jenisnya udah saja ke CMB nama. Nah, di sini kita kasih lagi codingan atau logika lagi guys di sini guys. Kita kasih codingan lagi di sini. Oke, seperti biasa karena udah 10 menit tadi matiin dulu recordnya. Kita lanjut lagi teman-teman. Di CMB nama kita kasih logika lagi di sini, logika if else lagi. Kita kasih if CMB nama.
jika CMB namanya jika CMB namanya berisikan latte, sini kita kasih din lagi di otomatis ya. Ketika kita ketik enter, maka txt harganya itu kita kasih harga, teman-teman. Nah, untuk harga karena dia tipenya number ya, jadi gak usah pakai tanda kutip 2, langsung saja. Kemudian kita kasih else if. Oke, ini sebenarnya sama saja seperti tadi else if-nya. Kita kasih harga lagi di CMB namanya americano yang berisikan americano, kita kasih harga misalkan 17.000. Agar lebih cepat kita copy saja. Aduh, error guys, sepertinya kebanyakan kita copy ya, kebanyakan copy. Kita gunakan keahlian kita yaitu CTRL-C dan CTRL-V. Nah, tadi kelebihan seharusnya sampai txt harga saja, tinggal diganti saja teman-teman nilai dari CMB namanya sama si harganya ini. Untuk espresso misalnya kita kasih harga 15.000, karena saya tidak suka espresso jadi harganya lebih murah. Kemudian kapal api mix, ini karena kesukaan saya jadi harganya saya kasih 10.000. Kemudian sama ya, untuk di non copy juga kita langsung saja else if aja ya, kasih saja langsung isinya maca. Sebenarnya sama aja teman-teman, tinggal ngopi saja dari atas, kemudian kita tinggal ganti-ganti saja harganya. Oke, di sini kita lanjut ke button hitungnya ya. Di sini kita masukkan codingan rumus ya, karena untuk menghitung totalnya. Jadi si total ini didapatkan dari harga dikali jumlah item yang dibeli. Oke, kita kasih txt total. Nah, di sini sebelum memberikan txt harga kita kasih val dulu ya. Nah, jadi val ini dia adalah sebuah fungsi untuk mengkonversikan teks menjadi number gitu, menjadi angka, agar perkaliannya lebih akurat ya teman-teman. Nah, jadi jangan langsung dikasih txt harga dikali txt jumlah misalkan, dia agar lebih rapi, lebih akurat perkaliannya, kita kasih val dulu. Nah, kemudian dilanjut dengan logika ya. Untuk menghasilkan potongannya kita kasih logika if lagi, if txt total
sama dengan apa, lebih besar, misalkan lebih besar dari 100.000, dan sini kita ketik dan lagi, maka txt potongannya misalkan apa ya, txt potongannya 10.000 misalkan. Nah, kemudian kita kasih else lagi di bawahnya, teks potongan sama dengan 0 ya. Jadi jika tidak lebih dari 100.000 belanjanya, maka tidak mendapatkan potongan. Itu untuk mendapatkan potongannya, nilai potongan. Kemudian kita cari lagi, kita buat lagi codingan untuk mendapatkan nilai txt bayarnya. Nah, di sini kita kasih txt bayar sama dengan file. Nah, txt total itu dikurangi file lagi, kita kasih file ya, fungsi file dikurangi txt potongan. Oke, sepertinya ini sudah mulai bisa digunakan ya. Sebelumnya saya cek dulu, takutnya limit 10 menit lagi. Saya record ulang aja agar lebih rapi. Nah, sini kita coba tes. Nah, di sini sudah berfungsi ya, jenisnya ada copy dan non copy, di menunya juga muncul otomatis, harga juga. Nah, kita isi jumlahnya, kemudian hitung. Nah, bisa ya teman-teman, 10.000 dikali 5 berarti 50.000 kan. Nah, total bayarnya tetap 50.000. Nah, jika ini masih 100.000 ya, jadi dia belum mendapatkan potongan karena masih pas 100.000, tidak lebih ya. Kalau mau mendapatkan potongan dia harus lebih dari 100.000 ya. Oke, kita save dulu. Oke, kita coba lagi ya. Sini kita copy untuk jenisnya americano dengan harga 17.000 dan dengan jumlahnya 7. Nah ini guys, dia mendapatkan potongan. Nah, maka total bayarnya juga dikurangi gitu. Jadi udah berhasil ya teman-teman, udah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk di bagian batalnya. Sini kita kasih close saja, kita kasih close, jadi ya otomatis langsung close gitu. Nah, benar kan, bisa guys, jadi otomatis langsung ke close aplikasinya. Kita coba lagi di non coffee nya. Nah, berhasil teman-teman, berhasil. Nah, selanjutnya saya akan coba membuat button clear ya, jadi agar ketika diklik clear di txt box dan juga cmb nya itu clear otomatis gitu, jadi hilang otomatis. Ketika diklik hilang, nanti isinya, nilainya menjadi hilang. Kita langsung saja kopikan button yang ini agar tidak usah mengsetelkan lagi di buttonnya, tinggal diganti namanya menjadi clear, teksnya menjadi clear, kemudian button namanya menjadi button clear ya, agar lebih rapih. Nah, kita di sini coba untuk memberikan fungsi di button clearnya. Nah, kita kasih coba di sini kita untuk menghilangkan txt harga dulu ya. Kita coba txt harga.
txt harga clear ya. Jadi clear, kita coba ya dengan metode clear, apakah dia akan hilang. Kita coba. Nah, harga kita clear coba. Nah, hilang ya teman-teman di harganya. Jadi berhasil untuk menghilangkan txt harga, isi dari txt harganya. Nah, kemudian lakukan saja hal yang sama di bagian elemen-elemennya, di bagian toolbox-nya. Ini kita kasih clear ya, ujungnya clear kalau untuk txt ya. Kalau untuk cmb itu beda lagi teman-teman. Untuk cmb itu selected index, cmb jenis selected index. Nah, -1 ya, sama dengan -1, selected index -1. Kita coba lagi. Nah, berhasil ya untuk menghilangkan cmb-nya. Berarti untuk cmb itu jangan menggunakan clear ya teman-teman, jadi menggunakan selected index sama dengan -1. Kemudian kita lakukan lagi hal yang sama untuk menghilangkan cmb namanya. Cmb nama selected index sama dengan -1. Kita coba. Sini ada apa lagi ya, total harga. Kita lakukan pokoknya semuanya cmb dan juga txt itu clear kan ya. Jadi ketika di klik button clearnya, maka isi dari ini txt box dan juga cmb boxnya itu hilang teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lagi ya teman-teman, kita coba hitung lagi. Nah, setelah dihitung kita coba clearkan, berhasil, kita hitung clear. Nah, hilang semua ya teman-teman. Ketika di clear semua ada isinya itu hilang ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat fungsi cetak struk ya, jadi agar lebih proper gitu. Kita tambahkan saja button, sini kita ganti menjadi cetak struk ya. Kita akan mencoba membuat cetak struknya agar lebih sedikit maksimal gitu teman-teman. Namanya juga jangan lupa diganti ya. Nah, sini langsung saja tambahkan sebelum ke coding, tambahkan dulu kita print dialog dan juga print previewnya. Jadi print dokumen sama print preview dialog satu ya, satu-satu. Nah, kemudian kita di sini klik saja, double klik saja di print dokumennya agar otomatis itu. Nah, di sini saya sudah mendapatkan untuk codingannya. Langsung saja copy untuk codingan dari print dokumennya ya. Nanti tinggal dipanggil saja di button cetaknya. Nah, ke button cetak kita panggil yang tadi, si printan yang tadi agar berhasil ya printnya. Sini, nah otomatis print preview dialog 1 sama dengan print dialog print dokumen. Salah error guys, sepertinya. Oh, ini print dokumen dialog 1 sama dengan titik dokumen ya. Titik dokumen sama dengan print dokumen 1. Nah, baru dari situ print preview dialog 1 titik
show dialog ya, jadi akan muncul show dialog. Kita gunakan metode show dialog. Kita coba saja langsung teman-teman. Kita coba seperti biasa. Itu yang kita coba klik cetak struknya. Nah, berhasil sini ya, muncul. Kita besarkan saja. Nah, sini ya, berhasil teman-teman untuk membuat cetak struknya. Oke, jadi itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.